Hai, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Masih sehat kan? Nah, sekarang hari Selasa, waktunya kalian menerima mata pelajaran, yaitu tentang bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang ide pokok. Apa itu ide pokok dan bagaimana cara menemukan ide pokoknya? Mari kita simak video berikut ini. Hai anak-anak, di sini Bu Yuli akan menerangkan tentang tema 1, subtema 1, yaitu bahasa Indonesia tentang ide pokok. Apa itu ide pokok dan bagaimana cara menemukan ide pokok di dalam bacaan? Mari kita simak video berikut ini. Nah, di dalam paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang seperti yang dicontohkan di sini. Ada kalimat utama dan ada beberapa kalimat pengembang. Kalian paham kan? Nah, kalian sudah bisa melihat contoh paragraf berikut ini, yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang itu bergerak, otot tersebut akan membuat tulang itu bergerak. Jadi, tulang itu bergerak karena adanya otot. Paham kan? Nah, setelah kalian membaca contoh paragraf berikut, kita bisa melihat kalimat utama yang ada pada paragraf tersebut. Kalimat utamanya terletak pada awal, yakni otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Letak kalimat utama ada 3 macam, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Nah, deduktif adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Kalau induktif adalah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Sedangkan campuran adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Setelah kalian menemukan kalimat utamanya, kalian harus menemukan tentang ide pokok. Jadi, sebelum kalian menentukan ide pokok, kalian harus menentukan kalimat utamanya. Tadi kan sudah Bu Yuli sebut kalimat utama terletak di awal. Nah, sekarang kita akan mencari ide pokoknya. Jadi, sebelum mencari ide pokok, harus mencari yang namanya kalimat utama. Pintar sekali. Nah, di sini ide pokok itu sendiri disebut dengan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Bu, ide pokok itu terletak di mana? Ide pokok itu terletak di dalam kalimat utama. Oleh sebab itu, sebelum kalian mencari ide pokok, kalian harus menemukan yang dinamakan kalimat utama. Paham di sini? Nah, ini tadi kan contoh paragraf yang sudah Bu Yuli terangkan tadi. Terus setelah itu kita mencari kalimat utama. Nah, tadi Bu Yuli kan menerangkan kalau ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Kalau kalian sudah menemukan kalimat utama, kalian bisa menemukan yang dinamakan ide pokok seperti berikut ini. Jadi, kalimat utama dari paragraf ini yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, ide pokoknya apa, Bu? Nah, ide pokoknya yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Duh, Bu, kok beda kata-katanya dengan kalimat utama? Ya, karena ide pokok adalah pengembang suatu paragraf. Di garis bawah ya, ide pokok merupakan pengembang suatu paragraf. Nah, berikut adalah bagian bagaimana kita menemukan ide pokok. Yang pertama yaitu kalian harus membaca secara keseluruhan tentang paragraf tersebut. Bu, kalau tidak membaca bagaimana? Tidak bisa menemukan kalimat utama. Setelah kalian membaca paragraf tersebut, kalian mencari kalimat utama yang ada di paragraf tersebut. Setelah kalian mencari dan menemukan kalimat utama, kalian dapat menentukan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Jadi, ide pokok itu didapat dari kalimat utama. Paham di sini? Jika kita balik, kita akan bisa menemukan yang pertama, yaitu kalian sudah menemukan ide pokok. Setelah kalian menemukan ide pokok, kalian membuat kalimat utama. Kalimat utama itu bisa kalian kembangkan melalui
kalimat pengembang. Contohnya misal tadi, otot merupakan alat gerak aktif. Itu ide pokoknya. Kalau kalimat utamanya, otot adalah alat gerak aktif merupakan senyawa seperti bla 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 seperti itu. Itu kalimat utamanya. Nah, kalimat pengembangnya ya seperti tadi, seperti paragraf itu ada beberapa kalimat yang harus kalian tambahkan. Nah, setelah ketemu kalimat pengembang, jadilah yang dinamakan dengan paragraf. Paham di sini? Nah, berikut adalah contoh cara membuat ide pokok atau paragraf ya. Dari ide pokok tadi yang sudah Bu Yuli jelaskan, yaitu organ gerak terdiri atas dua macam. Ide pokoknya yaitu kan organ merupakan alat gerak aktif. Kita temukan kalimat utama dan kalimat pengembang. Kita bagi nih. Misal pertama, organ gerak manusia terdiri dari dua macam. Yang kedua, ada organ gerak pasif yaitu tulang. Yang ketiga, ada organ gerak aktif yaitu otot. Yang keempat, tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. 1 sampai dengan 4 ini itu merupakan kalimat pengembang dari kalimat utama atau ide pokok tersebut. Nah, di sini kan kalian paham kan bagaimana cara membuat paragraf. Ini nih. Nah, langkah terakhir setelah kalian menentukan ide pokok, terus kalian menentukan kalimat utama, terus kalian membuat kalimat-kalimat pengembang yang nomor 1 sampai dengan nomor 4 tadi. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam paragraf. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 tadi, kita susun menjadi paragraf seperti ini. Organ yang pertama tadi nomor 1 kan organ gerak manusia terdiri dari dua macam. Nomor 2 kita masukkan. Ada organ gerak aktif yaitu otot, dan tadi juga ada organ gerak pasif yaitu tulang. Bisa kita masukkan. Tulang dan otot saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, dari sini tadi sudah bisa menjadi sebuah paragraf. Di sini kalian sudah paham kan bagaimana cara menentukan ide pokok dan bagaimana cara membuat paragraf dari ide pokok tersebut. Nah, sekian untuk materi Bahasa Indonesia kali ini tentang ide pokok. Apabila ada yang kesulitan atau belum paham, kalian bisa menanyakan di WA pribadinya Bu Yuli ya. Sekian dari Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.